merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya atau Dzunurain. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Penilaian akhir semester pelajaran Tarikh Islam kelas 7 tentang Khulafaur Rasyidin. Rolita, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar adalah menerus perjuangan Rasulullah SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar menjadi Khulafaur Rasyidin selama 10 tahun pada 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Nabi Muhammad memberi julukan kepada Umar bin Khattab yaitu Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembedaan. Umar bisa membeda yang benar dan yang sah dan keadilan. Dan Nabi Muhammad memberi julukan yang lainnya, yaitu Amirul As-Siddiq, yang artinya pemimpin orang yang beriman. Sebelum masuk Islam, Umar sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Dia hendak membunuh Nabi Muhammad. Dan Umar adalah manusia yang sangat kuat dan teguh. Dia dihasut dan dibencikan oleh kaum muslimin. Karena amarahnya pun pecah, dia pun hendak membunuh Nabi Muhammad. Dia membawa pedang sambil berjalan. Dan di perjalanan dia menemukan Naim bin Abdillah. Dan Naim berkata, "Umar, adikmu Fatimah dan suaminya sudah masuk Islam." Dan Umar pun berbalik pulang. Dia melihat Fatimah dan suaminya Fatimah membaca Al-Quran. Dia pun menampar Fatimah dan memberi tamparan kepada Fatimah. Dan Fatimah pun menangis. Dan Umar pun melihat dan melitikan dan memahami bacaan Al-Quran yang artinya surat Al-Taha. Hati Umar pun luluh. Dan tiba sesaat Umar ingin mendatangi Muhammad. Dan Umar berkata, "Para sahabat Muhammad, tunjukkanlah keberadaan Muhammad." Pada bab ini, mereka ingin menjelaskan tentang bab Muhammad SAW. Dan dia berkunjung ke tempat sahabat dan Muhammad berkumpul. Dan sahabat-sahabatnya pun kaget melihat kedatangan Umar. Umar pun berkata, "Wahai, mana sahabat-sahabatnya?" Dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya Muhammad. Dan Umar pun mengetuk pintu Muhammad. Dan Muhammad pun membuka pintunya. Muhammad berkata, "Wahai Umar, apakah kedatangan kamu ke sini?" Umar pun berkata, "Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Umar pun menguap 2 kali syahadat. Dan para sahabat Rasulullah dan Rasulullah pun menyambut kedatangan Umar dengan membaca dan bertakbir. Umar pun menyerang Nabi Muhammad untuk tidak menyebarkan agama Islam dengan secara sembunyi-sembunyi. Umar menyuruh Nabi Muhammad dengan menyebarkan Islam dengan secara berbuka. Dan tiba-tiba ada perperangan. Umar saling melindungi Nabi Muhammad. Dia paling di depan kali melindungi Nabi Muhammad. Dan Umar pun termasuk keempat sahabat Nabi tersebut. Saya Kania, jelaskan jawabanmu. akan menceritakan
dijulukan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya atau Dzunurain. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Rasulullah menilai sosok Utsman sebagai seorang yang jujur dan rendah hati. Saat Nabi Muhammad mulai menyiarkan nilai-nilai Islam, Utsman termasuk orang pertama yang mempercayainya. Kisah Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah, kisah Nabi Nuh dan umat yang tenggelam karena banjir besar, kisah Nabi Muhammad yang menerima wahyu, asal mula nuzul Quran. Sejak itu Utsman selalu setia kepada Rasulullah. Sang Rasul juga menikahkan Utsman dengan putri keduanya, yakni Ruqayyah binti Muhammad. Di masa kenabian, Umar selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih. Utsman bin Affan ingin membeli sumur agar bisa memberikan air untuk keperluan kaum muslimin. Utsman menawar sumur milik orang Yahudi, namun orang Yahudi itu menolak. Umar memutar otak orang Yahudi agar mau berbagi dengannya. Jadi sehari itu sumur itu milik Utsman. Alhasil karena merasa rugi, dia menjual semua sumurnya kepada Utsman. Setelah itu, Utsman mewakafkan sumur itu untuk keperluan kaum muslimin di Madinah. Di tahun kedua Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia di hari Perang Badar. Utsman merasa sangat sedih dengan kepergian istri tercintanya. Pada tahun 4 Hijriah, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putri yang lainnya, yakni Ummi Kulsum binti Muhammad. Ummi Kulsum adalah putri ketiga Nabi Muhammad SAW atau adik Ruqayyah. Utsman setelah menikah dengan Ummi Kulsum, Utsman mendapat julukan, yakni pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena Utsman menikah dengan kedua putri Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah meninggal, Utsman yang meneruskan perjuangan dan menyebarkan Islam dengan umat muslim yang lainnya. Utsman menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman juga yang memerintahkan agar Al-Quran disusun dalam satu mushaf. Utsman menjadi pertama yang meluaskan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Utsman bin Affan ini yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin ini meninggal pada 35 Hijriah. Kepemimpinan Utsman bin Affan ini dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alpiana, jelaskan jawabanmu. Saya akan jelaskan sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib keturunan Bani Hasyim. Untuk meringankan beban Abu Thalib, Rasulullah mengasuh Ali. Selanjutnya ia tinggal bersama
pengajaran langsung dari beliau. Ali lahir di dalam Ka'bah 23 tahun sebelum hijrah dan sejak lahir Ali telah menunjukkan pemikiran yang kritis dan brilian, kecerdasan, ketenangan dan kerendahan hatinya dari kehidupan yang bersumber dari Al-Quran, dan wawasan yang cukup luas yang membuatnya menempati kedudukan yang istimewa di antara para sahabat Nabi. Setelah itu, kedekatan Ali dan keluarga Nabi pun semakin dekat karena Ali menikahi putri Nabi, yaitu Fatimah. Ali bin Abi Thalib menyerahkan harta terbesarnya demi tersebarnya agama Islam, dan juga di antara itu Ali menggantikan Rasulullah SAW yang tidur di kamarnya untuk mengelabui para pengepung Nabi Muhammad untuk membunuh. Aldo, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang dijanjikan surga karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab adalah seseorang yang tegas dan berwatak keras. Secara fisik itu tinggi, besar, dan gagah menjulang. Umar bin Khattab selalu tidak takut dengan apapun. Kadang-kadang setiap orang memanggil dia yaitu singa padang pasir karena kecakapannya saat berkelahi, dan tidak ada yang ditakuti oleh Umar bin Khattab. Setiap kali berkelahi, Umar bin Khattab selalu menang dan tidak ada yang berani melawannya. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab terkenal dengan kezalimannya. Dia semua telah dilakuinya, seperti maksiat, berzina, dan minum minuman keras, dan menentang keras agama Islam, serta membunuh putrinya sendiri. Namun semua itu telah berubah karena ada doa dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala pun ternyata memberikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memberikan melalui Al-Quran surat At-Toha ayat 1 sampai 8. Setelah mendengar saudari perempuannya ia telah memasuki Islam terlebih dahulu bersama suaminya, itu menggugah kesadaran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia masuki agama Islam. Dan Fikri, jelaskan jawabanmu. Saya akan menceritakan tentang Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga sekaligus Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Utsman juga dikenal dengan pribadi yang ramah dan murah hati. Mulanya Utsman memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadikan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Beliau digelar sebagai Dzun Nurain atau yang memiliki dua cahaya. Utsman adalah saudagar yang kaya dan cerdas sejak muda. Meski demikian, ia memiliki sifat sederhana. Memangkasnya yang menonjol adalah karena sikap kedermawaan dalam memberikan harta untuk kepentingan Islam. Utsman juga dikenal dengan perannya yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, menyalin dan membukanya. Karena berjasa dengan umat Muslim itulah maka mushaf tersebut bernama Mushaf Utsmani. Raisa, jelaskan jawabanmu. Ali bin Abdul Muthalib adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ibunya Fatimah binti Asad binti Hashim bin Abdi Manaf. Dari kedua belah pihak, Ali adalah termasuk dari Bani Hashim. Untuk meringankan Abdul Muthalib yang kala itu yang mempunyai banyak anak, Rasulullah mengasuh Ali dan membawa Ali ke rumahnya. Ali langsung dipelajarkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ali lahir di Ka'bah 23 tahun sebelum Hijriah. Pada umur 10 tahun pada Nabi mendapatkan wahyu pertamanya. Pada umur 10 tahun Ali sudah menampakkan pikirannya yang kritis dan brilian. Naila, jelaskan jawabanmu. Di sini saya akan menceritakan sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang dijanjikan surga karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab
Khattab adalah sosok yang gagah dan berwatak keras. Secara fisik, dia sangat tinggi, besar, dan gagah menjulang. Orang-orang menyebutnya sebagai singa padang pasir karena kecakapannya dalam berkelahi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Dalam berkelahi, Umar bin Khattab selalu menang dan tidak ada yang berani melawan Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab terkenal dengan kezolimannya. Berbagai maksiat ia lakukan seperti berzina, meminum minuman keras dan menentang Islam secara keras, bahkan membunuh putrinya sendiri. Namun semua itu berubah karena hidayah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi hidayah Islam kepada Umar bin Khattab. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Umar bin Khattab hidayah Islam, yakni surat Toha ayat 1-8 yang diperdengarkan oleh saudarinya yang terlebih dahulu masuk Islam bersama suaminya, menggugah kesadaran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun masuk ke dalam agama Islam dan menjadi sahabat Nabi. Aisyah, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah. Tidak lama setelah lahirnya Rasulullah SAW. Karena kedekatan umur inilah Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersahabat dari kecil. Persahabatan keduanya tak terputuskan, baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Bahkan persahabatan keduanya bertambah erat ketika bersama-sama menegakkan agama Allah. Sebelum cahaya Islam datang, Abu Bakar terkenal sebagai saudagar kaya raya. Dia seorang pedagang yang gigih. Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang cerdas, berbudi luhur, terutama kejujurannya. Banyak rekanan bisnis beliau yang segan kepadanya karena kejujurannya. Di balik kemuliaan Abu Bakar, di balik kemuliaannya, beliau adalah orang yang ramah, baik hati, dan suka menolong. Beliau juga suka bersedekah. Keisha, jelaskan jawabanmu. Saya akan menceritakan tentang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang merupakan khulafaur Rasyidin pertama setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar melanjutkan perjuangan Rasulullah, yaitu memimpin umat Islam. Abu Bakar menjadi khulafaur pada periode 632 sampai 634 atau 11-13 Hijrah di Madinah. Nama asli Abu Bakar adalah yaitu Abdullah ibnu Abi Wafah at-Tamimi. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah, yaitu
As-Siddiq yang sikapnya selalu benar. Perkataan Nabi yang salah pun selalu dibenarkannya. Jauh sebelum menjadi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar sudah menjadi sahabat Rasulullah. Selama di dalam gua, Abu Bakar selalu mengkhawatirkan keadaan Rasulullah. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Rasulullah bersabda bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang beriman kepadanya. Abu Bakar menjadi khulafaur karena memilih jalan musyawarah dengan kaum Al-Ansor dan kaum Muhajirin. Jasa-jasa khulafaur Abu Bakar adalah membantu Al-Quran dan pembentukan wilayah kuasa umat Islam. Bulan, jelaskan jawabanmu. Saya akan menceritakan kisah tentang perjalanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai khalifah ketiga Rasyidin, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sifat Utsman sangat baik, rendah hati, dan kaya raya. Utsman ahli di bidang ekonomi. Utsman pernah berdakwah dan membagikan hartanya kepada umat Islam. Membagi-bagikan hartanya. Utsman menikahi dua anak perempuan Nabi Muhammad SAW, yaitu bernama Ruqayyah bin Muhammad. Pada saat Ruqayyah meninggal dan Nabi Muhammad SAW menikahkan lagi Utsman bin Affan dengan putrinya Ummi Kalsum. Setelah menikah dengan Ummi Kalsum, Utsman bin Affan dikaruniai anak. Nama lengkap Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Abu Nabila, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang Khulafaur Rasyidin keempat. Dan Ali adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menikahi anaknya yaitu Fatimah. Ia melamar Fatimah tidak dengan harta kekayaan, tetapi ia melamar Fatimah dengan benda yang ia miliki, yaitu baju besi untuk berperang.
Setelah ia menikah dengan Fatimah, ia menjadi Khalifahur Rasyidin yang keempat. Setelah ia menjadi Khalifahur Rasyidin dan mereka mempunyai anak, yaitu Hasan dan Husain. Ali dikenal sangat cerdas dan pandai. Dan Ali pun langsung diberi julukan oleh Nabi Muhammad, yaitu ruang ilmu pengetahuan Islam. Dan Abu Thalib dan Abi Thalib mempunyai anak yang sangat banyak. Dan Rasulullah mengasuh anak-anaknya dan untuk meringankan beban mereka. Dan Ali orangnya sangat sopan, tidak sombong terhadap orang-orang. Hanya itu yang saya tahu. Farhel, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan nama sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah nama Khalifahur Rasyidin. Ya, pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Sejak kecil beliau dikenal dengan sifatnya lemah lembut, jujur, dan sabar. Beliau telah bersahabat dengan Nabi sejak berumur remaja. Nabi Muhammad memberikan namanya Rasyidin, yang artinya berkata benar. Berkata benar. Dan juga Abu Bakar telah menjalani peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi untuk menjalani para pengikutnya. Disitulah ia dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq.